Di sorga kita akan saling mengenal, serta berjumpa Kristus muka dengan muka. Kita akan kenal dia siapa, dia kenal kita siapa. Berarti kita saling mengenal dong. Bahkan yang nggak kenal pun, kita akan saling mengenali. Makanya sorga itu tempat sosialisasi, tapi tanpa dosa. Wah, nggak ada cemburu, nggak ada menipu, nggak ada bohong, dusta. Betapa indahnya hubungannya. Hubungan kita nggak akan seindah itu seperti waktu nanti kita di sorga. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera, supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Saya mau memberikan kepada Anda suatu pesan tentang sorga di saat teduh bersama hari ini. Ambil catatan, hari ini kita akan menulis banyak poin-poin yang saya akan berikan, tapi ayatnya hanya 5 di Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 5. Langit yang baru dan bumi yang baru. Berikan judul renungan ini, bocoran tentang sorga. Saya baca. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan laut tidak ada lagi, tidak akan ada lagi, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, perhatikan ini, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Siapa yang disuruh menuliskan? Tiada lain, dialah Rasul Yohanes, penulis kitab Wahyu. Dia dibuang di Pulau Patmos sebagai tahanan karena Injil. Tapi justru di situ dia memperoleh pewahyuan. Salah satu wahyu yang dia terima, selain surat untuk gereja-gereja, tapi dia juga mendapatkan penglihatan tentang sorga. Di akhir ayat 5 dikatakan, tuliskanlah. Jadi ada perintah. Tuhan suruh dia menuliskan, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi pewahyuan ini dituliskan untuk kita, karena Rasul Yohanes sudah meninggal dunia. Berarti ini bocoran dari Tuhan Yesus tentang sorga, kehidupan yang kekal itu. Tahukah kita bukan hanya hidup beragama. Kristus itu jalan keselamatan. Ada janji barang siapa yang percaya kepada Tuhan dan menerima Dia, bukan hanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah di dunia, tetapi siapa memiliki anak, dia memiliki hidup selama-lamanya. Siapa punya Yesus, dia punya hidup yang kekal. Supaya kita nggak lupa, jangan sampai kita kejar berkat dan mujizat. Sebab yang paling bahagia adalah nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan, yaitu kitab anak domba Allah. Dan supaya dalam setiap pergumulan kita, bahkan ketika kita stres sekali, jangan sampai kita itu mengabaikan bahwa kita semuanya ini yang sudah punya Tuhan, Yesus hidup di dalamnya, kita suatu hari akan masuk ke sorga. Itu harusnya membuat hati kita terhibur di dalam setiap perkabungan, penderitaan, setiap pergumulan, bahwa kita punya harapan. Harapan kita itu sampai di balik tabir itu. Harapan kita itu sampai pada kekekalan. Coba sekarang satu persatu ayat saya bahas, dan kita akan lihat bocoran apa saja yang bisa kita intip tentang sorga. Lalu aku melihat, kata Yohanes nih, langit yang baru. Kata baru di situ dalam bahasa Yunaninya berarti brand new. Jadi bukan renovasi. Jangan percaya kalau sorga itu diotak-atik, direnovasi. Sorga itu pemberian Allah, kado, seperti seorang papa melihat anaknya mau menikah, dia belikan dia rumah baru. Mungkin dia beliin dulu sebidang tanah, lalu didesain dari awal. Segala sesuatu dirancang
Dari nol. Lalu dia pakai tenaga ahli, arsitek semua, interior designer. Tapi yang merancangkan sorga tiada lain adalah Allah Tritunggal sendiri. Sorga itu pemberian. Seperti seorang papa memberikan pada anaknya yang menikah. Seperti seorang ayah memberikan kepada putranya. Seperti itu. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Puji Tuhan, langit dan bumi yang kita ketahui sekarang ini akan berlalu. Atmosfernya kurang enak soalnya. Ya, belum lagi bicara tentang alam semesta, polusinya. Tapi bukan atmosfer jasmani yang saya maksudkan, bukan sesuatu yang lahiriah, tapi secara rohani. Dunia ini kotor sekali, banyak roh jahat di udaranya. Karena itu kalau langit yang pertama berlalu, saya mengucap syukur sih, dikasih langit yang baru suatu hari nanti, yang bersih, tidak ada pencobaan, tidak ada tuduhan, tidak ada setan. Bumi pun akan berlalu. Dan laut pun tidak akan ada lagi. Yang pasti kita bisa mengintip sesuatu di sini, ada bocoran yang jelas sekali, bahwa di sorga tidak ada laut. Saya kasih bocoran tambahan ya, tidak semua kita bahas hari ini, tapi kitab Wahyu itu kaya sekali. Tapi di antaranya tertulis pula bahwa di sorga ada sungai yang mengalir dari tahta Allah dan tahta anak domba. Tapi tidak ada laut. Artinya tidak ada laut adalah tidak ada perpisahan lagi, perpisahan sementara, perpisahan untuk waktu lama, perpisahan selama-lamanya udah nggak ada. Meskipun bisa kita artikan secara harafiah bahwa di sorga tidak ada lautan, tidak ada ocean apart, tidak lagi kita dipisahkan bangsa dengan bangsa, kontinen atau benua dengan lautan, beda zona waktu segalanya. Sorga itu sebuah tempat yang besar, tempat yang nyata, begitu indah, namun sebuah kesatuan. Jarak bukan lagi menjadi persoalan, tidak lagi jadi problema. Perasaan pisah itu sudah nggak ada lagi dalam jiwa kita. Kabar baiknya, kalau satu keluarga itu dalam Kristus semua, itu paling enak. Kalau siapa meninggal dunia terlebih dahulu, pisahnya sementara. Kita nggak boleh berkabung seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kita harus berduka, kita boleh berduka maksudnya, tapi kalau kita berduka harus punya pengharapan. Bahwa suatu hari kelak, asal kita dalam Kristus semua, satu family, suatu hari kita semua akan reuni, dan tidak pisah lagi. Tidak ada perpisahan sama sekali. Lautan tiada lagi. Dan ada orang pernah tanya begini sebelum saya lanjut ke ayat 2. Sebenarnya sorga itu sorga yang terakhir. Bedanya apa ya sama Firdaus? Biasanya referensinya adalah ayat ketika Yesus berkata kepada si penyamun yang di sampingnya yang diselamatkan. Yang satu lagi menghujat ya sudah binasa. Tapi Yesus berkata begini, sore ini pula kamu bersama dengan aku di Firdaus. Nggak masalah sih, Firdaus atau bukan, hanya Allah dalam kedaulatannya yang tahu segala sesuatu. Jangan mendahului firman lah. Kalau firman diam soal itu, nggak usah cari tahu. Yang penting, Yohanes 14, di mana aku berada, kamu berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, kata Yesus. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kata tempat tinggal di situ, sekali lagi bahasa Yunaninya, artinya ada banyak istana pribadi. Wow, Tuhan punya tahta, tapi setiap anak-anaknya diberi istana. Udahlah, nggak usah dibayangkan berlebihan. Sebab ini bukan fantasi. Apa yang dikatakan firman, itu realita. Cuman hanya bukanlah realita di dunia. Tidak bisa ditangkap panca indera dan kita tidak bisa memahaminya. Tapi kalau Alkitab mengatakan itu ada, apalagi Yesus sendiri berkata, tentunya aku memberitahu kepadamu. Kalau nggak ada, karena ada aku memberitahukannya bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kamu jangan gelisah. Itu memberikan pada kita sebuah kekuatan iman hari ini untuk melawan pencobaan. Kalau kita berkata tidak kepada setan, tawaran dunia, hawa nafsu, dan apapun yang mendukakan hati Roh Kudus dan yang melanggar firman, karena kita tahu bahwa ada upah di sorga, kita jadi kuat dan tabah. Tapi kalau tidak ada hidup yang kekal, udahlah mari kita minum mabuk-mabukan, besok kita mati dan lenyap sama sekali. Bukankah begitu?
Tapi karena ada Tuhan, hidup kita beda. Tapi karena ada hidup yang kekal, kita punya tujuan. Dan tujuan kita melampaui hidup sementara di dunia. Makanya anak-anak Tuhan harus hidup oleh iman. Kalau nggak pakai iman, kita hanya melihat yang sekarang. Yang apa yang kita bisa cium, kita bisa raba, kita bisa lihat dan dengar, inilah satu-satunya realita. Tidak. Anak-anak Tuhan harus setia sampai mati kepada Tuhan Yesus. Mau itu sorga terakhir kayak Firdaus, I don't care. Yang penting saya sama Yesus. Yang penting sama Tuhan Yesus. Supaya di mana aku berada, kamu berada. Mau Firdaus kayak, mau sorga ketiga, tingkat ketiga kayak, saya nggak mau kita masuk ke dalam, saya nggak mau kita berkanjang ke dalam penglihatan-penglihatan. Tapi kembali ke firman, yang penting Yesusnya dan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Pokoknya ada Yesus, maka itu rumah bagiku. Asal ada Tuhan di hadiratmu, aku tidak mau kemana-mana. Ku ingin tetap di sini. Dalam hidupku maupun dalam mati, aku mau bersama dengan Tuhan. Asal Yesus kan, peduli amat Firdaus. Tapi surga memang ada. Kalau enggak, kita pasti tidak mengatakannya. Lihat ayat 2. Dan aku melihat, Yohanes nih, kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, garis bawah. Coba digaris bawahi kata dari Allah. Surga itu pemberian. Kota yang kudus, surga itu seperti pengantin, seperti virgin, seperti seorang perawan. Surga itu brand new. Yerusalem yang baru, bukan Yerusalem yang sekarang ini yang penuh dengan perang di Timur Tengah, yang dor-doran, yang penuh, yang betul-betul penuh dengan pertikaian. Tapi Yerusalem yang baru turun dari surga. Dan kota itu yang Tuhan ciptakan brand new, baru grace itu, Tuhan kasih nama Yerusalem. Ini hanyalah asumsi saya. Mungkinkah kota itu mengingatkan kita akan Yerusalem yang sekarang? Karena Yerusalem sekarang itu tempat Kalvari dan Golgota, tempat Yesus mati dan dibangkitkan. Satu-satunya kota yang masih disinggung dalam kekekalan, yaitu Yerusalem, the only city, kota satu-satunya tentang penebusan umat manusia oleh Mesias. Mungkinkah nanti kota tersebut itu ada replika-replikanya atau bukan replika, atau didesain demikian rupa menyerupai Yerusalem dan mengingatkan kita akan cerita terindah sepanjang sejarah. Di situ pernah berjalan Nabi, Raja Daud pun bertahta di sana. Wah, tidak mungkin bisa terlupakan, unforgettable. Tak mungkin bisa dihapuskan dari memori orang-orang benar. Sampai hari ini pun tidak semua orang diberi kesempatan, tapi kalau kita diberi kesempatan ya puji Tuhan. Saya pernah ke kota Yerusalem sungguhan, waktu datang ke situ tuh hati gimana renyuh, karena bukan apanya, bukan shoppingnya, nggak ada apa-apa untuk di shoppingnya di sana. Bukan makanannya, makan apa-apa lebih enak di tanah air lah. Tapi waktu datang ke situ tuh rasa seperti ini sejarah. Imanku bukan hanya rohani, imanku itu histori. Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini bahasa perkawinan ya. Bagaikan pengantin perempuan lah, berdandan lah, dan sebagainya. Itu tadi. Seperti seolah-olah Allah Bapa itu dari Allah Tritunggal, the Godhead, Allah Bapaknya, sumber segalanya, menciptakan sebuah tanda kutip planet baru inilah. Saya kasih tanda kutip planet baru ini, suatu tempat nyata untuk putranya bersama dengan mempelai wanita, yaitu gereja perjanjian baru dan umat Allah di perjanjian lama. Untuk semua umat Tuhan yang berjumlah entah berapa, mungkin miliaran manusia nanti sampai Tuhan datang yang kenal Tuhan, mereka semua akan ditampung di sebuah tempat yang nyata, tempat yang baru. Seperti layaknya seorang papa yang sedang mau mantu, bikinkan rumah dari sebidang tanah, didesain baru, dari A sampai Z dia yang pilih semua materi. Luar biasa ya. Seperti itulah yang namanya alegori perkawinan atau ilustrasi pernikahan. Tapi bukan hanya itu, perhatikan kata dia yang berdandan untuk suaminya. Yerusalem yang baru ini berdandan untuk suaminya. Jadi saya bisa bayangkan ya, surga itu begitu indahnya. Tidak ada gelap, saya kasih bocoran lagi, tidak ada malam di dalam surga.
Tapi yang ada adalah terang itu dari juru selamat. Tidak ada lampu, tidak perlu kecanggihan. Semua kecanggihan di dunia ini, semua electricity, semua itu kekunoan di sana. Tapi semua cahaya datang dari Tuhan dan dari orang benar, yang di kitab Daniel dikatakan, orang yang menuntun orang lain pada jalan yang benar, orang itu akan bersinar suatu hari seperti bintang-bintang di langit. Dia akan bercahaya. Saya bisa bayangkan sorga itu seperti setiap hari itu Christmas decoration, seperti didekor layaknya Natal. Bukan hanya Natal, tapi seperti kota-kota ternama di dunia ini yang desainnya bridge atau yang namanya jembatannya luar biasa. Nggak ada lautan kan, tapi di mana ada sungai kadang-kadang ada juga jembatan, begitu indah. Aduh, kalau saya mau bayangkan meledak ini, nggak bisa. Jadi lebih baik saya nggak bayangkan, lebih baik saya percaya saja apa kata firman. Sebab sorga itu seperti tempat yang berdandan untuk Tuhan dan untuk umatnya. Saya bisa bayangkan semua aspirasi yang namanya cakep, cantik, bagus, indah, mulia, semua yang mulia, kudus, layak dipuji, semua yang mengagumkan untuk kemuliaan Tuhan, semua itu yang bisa Anda bayangkan. Yang tidak bisa Anda bayangkan, Anda akan lihat, saya akan lihat suatu hari di sorga. Jadi saya ngerti sekarang kalau Paulus berkata mati itu keuntungan. Nggak usah takut, kecuali kalau kita matinya di luar Kristus, maka itu adalah kengerian. Tapi kematian adalah keuntungan. Orang Kristen nggak boleh takut hidup yang kekal. Anak-anak Tuhan harus punya keyakinan iman. Asal yang penting hidup adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring, dan dari tahta itu berkata, dengar ya, ada suara ya di ayat 3. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Jadi di sorga nggak ada gedung gereja. Yang ada hanyalah kemah Allah, itu pun di tengah-tengah manusia. Yaitu semua jiwa yang diselamatkan. Semua roh orang kudus yang sudah disempurnakan. Ada kemah Allah di tengah-tengah manusia, itu berarti Yesus jalan di tengah-tengah kita. Kita melihat Yesus muka dengan muka. Luar biasa ini. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Pahami ya kalimat ini apa artinya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Berarti Tuhan tidak lupa kita dan kita nggak lupa Tuhan. Dari ayat ini aja, di ayat 3, saya menarik kesimpulan yang berani bahwa di sorga kita akan saling mengenal. Bahkan kita akan mengenal orang yang kita tidak kenal di dunia ini. Kita akan betul-betul masuk di dalam kemahatauan Tuhan, sekalipun hanya Tuhanlah yang ilahi. Kita ini hanyalah orang-orang yang diselamatkan by grace only atau oleh kasih karunia. Tapi nanti kita akan mengenal, mengetahui hal-hal yang tidak mungkin kita ketahui atau kenali selama di bumi. Mereka akan jadi umatnya. Mereka mengenal Tuhan. Tuhan mengenal mereka dan ia akan menjadi Allah mereka. Kita tahu Tuhan, kita tahu siapa adalah siapa di sorga. Sorga tidak akan ada lagi namanya kesepian. Jadi kalau Anda lonely di sini, jangan bunuh diri. Bunuh diri nggak masuk ke situ soalnya. Nomormu belum dipanggil, jangan panggil dirimu sendiri. Yang namanya hidup mati itu kan kuncinya di tangan Tuhan. Janganlah panggil nomor sendiri. Lebih baik kita lonely di sini, kita itu ngerasa kesepian, sendirian, tapi asal kita punya Tuhan. Sebab nanti di sorga kita nggak akan sendirian. Di sorga nggak ada gedung gereja, hanya ada satu pastornya nanti. Kita semua saudara seiman, saudara dalam Kristus. Yang satu gembala, hanya sisa satu gembala nanti. Kita sekarang ini gembala sidang lah, pemimpin rohani lah. Waktu itu ya, harus serah terima sama gembala agung kita. Kita masuk itu sebagai anak, sebagai pelayan, sebagai hamba. Kita hanya masuk sebagai saudara. Hanya ada satu pastor, namanya Pastor Jesus. Dialah yang menjadi Allah mereka. Jadi waktu saya baca di ayat 3, saya mendapatkan suatu kesimpulan yang begitu indah. Itulah sebabnya orang-orang kudus yang sudah mati, siapa misalnya Anda kenal seseorang yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, sudah dipanggil Tuhan. Mungkin keluarga sendiri. Jangan coba komunikasi ya, orang kudus yang sudah meninggal dunia dan orang kudus yang masih terus disempurnakan di hidup ini, alias kita yang masih hidup, jangan sekali-kali komunikasi. Tidak diperbolehkan.
Yang boleh hanyalah kita berada di hadirat yang sama. Yesuslah kemah pertemuan. Karena di sini dikatakan kemah Allah di tengah-tengah manusia. Di tengah manusia mana? Manusia dalam kekekalan dan manusia-manusia Allah. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia ada di sana, manusia-manusia Allah, yaitu Anda dan saya yang hidup dalam hadiratnya. Udah itu aja. Makanya itu yang penting kita beritakan Injil sama orang hidup. Kalau keluarga kita semua sudah dalam Tuhan, aman. Kita nggak bisa pisah beneran. Nggak bisa pisah itu selama-lama-lamanya, itu nggak bisa. Nah, yang penting itu mereka percaya Yesus. Kalau mereka udah percaya Yesus, siapa dipanggil dulu, ya pasti akan sedih. Yang ditinggalkan itu loh, pasti akan berduka alias berkabung. Tapi janganlah patah hati. Sebab sekalipun kita nggak boleh berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Kenapa? Kalau kita komunikasi dengan orang yang mati, nanti yang ngecuan itu setan. Nggak mungkin tiba-tiba kita kasih mimpi gitu, lalu kenapalah orangnya lapar lah, kedinginan lah, mengganggu kita punya damai sejahtera. Itu bukan orang itu. Itu setan, itu adalah roh-roh jahat yang menyerangmu pakai tipu muslihat. Karena iman Anda lemah, dan karena Anda tidak percaya firman. Atau karena kita tidak percaya Tuhan. Asal aku dan keluargaku dan orang-orang yang ku peduli dan ku cintai, semua sudah dalam Kristus, mati pun kita sama-sama di hadirat Tuhan. Mereka di hadirat Tuhan di sebelah sono, kita di hadirat Tuhan di sebelah sini, tanpa harus komunikasi. Yesuslah kemah pertemuan, cukuplah dan rasa aman. Kalau mereka sudah di tangan Tuhan, dan kita pun sekarang dituntun oleh Tuhan dalam kehidupan. Mereka akan menjadi seperti saksi, seperti yang dituliskan di kitab Ibrani. Seperti ada saksi, Ibrani 11, seperti awan-awan. Mereka bersaksi, dan kita harus berlomba dalam iman. Udah gak perlu komunikasi. Mereka dalam hadirat Tuhan Yesus, kita juga di dalam hadirat Tuhan Yesus. Itu cukup menghiburkan. Dia kemah pertemuan. Kalau kita mau komunikasi itu hanya kepada Tuhan. Mereka kepada Tuhan, kita kepada Tuhan. Nggak usah titip-titip pesan. Yang sudah sama Tuhan itu sudah aman dengan Tuhan. Sekarang kita di sini cukup komunikasi dengan Tuhan Yesus lewat Roh Kudus-Nya. Kalau kita memang mau beri pesan, dapat pesan, cukuplah kita terima pesan Roh Kudus lewat firman. Cukup. Hati-hati jangan konsultasi orang mati. Jangan doakan orang mati, sebab itu tidak ditulis firman. Dan itu bahkan tidak diperbolehkan. Bisa-bisa berujung penyembahan berhala. Ayat yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat 4 yang pasti apa yang akan lenyap di sorga? Ya 3S lah ya kalau dalam bahasa Inggrisnya, sin, suffering, and Satan. Dosa, penderitaan, termasuk perpisahan. Karena perpisahan itu perkabungan, itu penderitaan batin ya. Dan setan. Sudah gak ada semuanya. Segala sesuatu itu sudah dilenyapkan oleh Tuhan. Ayat 5, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Luar biasa ini. Kalau Anda baca di ayat tadi di atas, bahwa Tuhan Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, ya kan? Tapi kenapa di ayat 5 diulang, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru? Loh, bukannya di ayat 1 tadi sudah baru kok? Ayat 5 dibuat baru lagi. Ini berarti sorga itu nggak pernah sama. Mungkin ya, tiap hari dekornya beda. Benar-benar. Sebentar Anda melihat, ini pakai bahasa manusia, oke? Anda melihat bunga sakura di Jepang, tiba-tiba keesokan hari tanpa kedinginan sama sekali, Anda melihat seperti ada suasana salju yang begitu romantis itu. Anda tidak akan pernah tahu, karena sorga adalah tempat kreativitas Allah dan kreativitas kita bertemu dan tidak akan pernah berhenti. Sekalipun ayat 1 ditulis ada langit yang baru, bumi yang baru, tapi di ayat 5 ditulis, aku menjadikan segala sesuatu baru. Di sorga tidak ada kata bosan. Ada orang berkata, di sorga kita cuman praise and worship terus, puji-pujian. Di sini aja gua nggak tahan.
Oh salah. Sorga di mana daging yang lemah ini tidak lagi menghalangi. Dan kreativitas kita, wow, kita akan selalu belajar sesuatu yang baru karena hanya Yesus yang Maha tahu. Dan firman-Nya berkata, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Selain menuliskan tentang sorga, nanti saya tambahkan di poin yang saya berikan bahwa yang lebih penting untuk dituliskan adalah bahwa satu-satunya jalan ke sorga itu hanyalah lewat Tuhan Yesus. Anda harus mengerti itu. Lebih penting daripada tahu sorga itu apa lewat bocoran, terimalah Injil dengan segenap hati, dengarkan firman Tuhan tentang keselamatan. Mari kita sekarang rangkum sedikit dari 5 ayat ini apa yang kita pelajari tentang kehidupan yang kekal. Saya ajak kita untuk mencatat 5 poin, saya kasih agak banyak, supaya kita semuanya kenyang-nyang luar biasa, dan juga pengetahuan kita bertambah. Bocoran tentang sorga nomor 1, sorga lebih indah dari semua kota di dunia, rumah Bapa yang kekal bagi anak-anaknya. Catat itu. Seneng ya? Saya tadi mengucapkan poin pertama aja udah happy gitu hati ini. Tapi jangan terburu-buru, kita semua banyak tugas di dunia ini, panjang umurnya semua kita ya. Sebab kita masih harus berbuah. Bagiku, kata Paulus, hidup adalah Kristus dan bagiku hidup adalah berbuah. Ayo berbuah sampai lanjut usia kita melayani Tuhan dan sesama. 2. Di sorga kita akan saling mengenal serta berjumpa Kristus muka dengan muka. Kita akan kenal dia siapa, dia kenal kita siapa. Berarti kita saling mengenal dong. Bahkan yang nggak kenal pun kita akan saling mengenali. Makanya sorga itu tempat sosialisasi, tapi tanpa dosa. Wah, nggak ada cemburu, nggak ada menipu, nggak ada bohong, dusta. Betapa indahnya hubungannya. Hubungan kita nggak akan seindah itu seperti waktu nanti kita di sorga. 3. Orang kudus yang hidup dan mati tidak berkomunikasi selain berada di hadirat Kristus yang sama. Penting sekali bagi orang-orang yang punya praktek yang salah, yang tidak diajarkan firman, sekalipun ada dalam tradisi kepercayaan ataupun tradisi gereja. Jangan dilakukan please, karena itu dilarang oleh firman Tuhan. Yesus skema pertemuan. Kalau mau injili orang itu sekarang di hidup ini, jangan tunggu dia mati. Mau doakan itu sekarang, jangan tunggu dia meninggal. 4. Di dalam sorga tidak ada dosa, penderitaan, dan perpisahan. Sebab iblis telah dilenyapkan. Ini, catatlah baik-baik. Tuhan akan menghapuskan air mata. Ada orang pernah tanya sama saya, pertanyaannya gak susah. Kalau saya punya satu anggota keluarga yang udah terlambat, dia mati di luar Tuhan. Bagaimana saya bisa happy di sorga? Sedangkan di ayat ini dikatakan Tuhan menghapuskan air mata kita. Sama sekali loh ya, air mata nggak ada. Berarti air mata pertobatan nggak ada, karena kita nggak usah tobat dari apa-apa di sana. Air mata penyesalan, air mata doa syafaat juga nggak perlu. Kita nggak perlu meratapi yang menabur dengan mencucur air mata, itu nggak usah lagi. Karena nggak perlu lagi menginjili, memenangkan siapa-siapa. Udah selesai nih. Air mata intimidasi, air mata persoalan, problema, air mata kesedihan juga nggak ada. Nah, bagaimana dengan air mata penyesalan tadi? Saya nggak tahu caranya gimana, tapi saya yakin Tuhan tahu bagaimana mengurusi setiap hati yang masuk ke situ. Di pintu gerbang lah contohnya, Tuhan pasti berbicara sesuatu, hikmat Tuhan tak terselami. Dia akan ngomong sesuatu yang membuat orang itu mengerti bahwa itu adalah pilihan pribadi orang yang pergi. Dan Tuhan pasti akan mengangkat suatu rasa tanggung jawab yang tidak perlu Anda bawa dalam kekekalan, karena Anda sudah selesai kerjanya di dunia pada waktu itu. Dan semua penyesalan kita masa lalu pun, semua pengampunan Tuhan itu akan hitung-hitungnya pas pada waktu itu. Tuhan yang menghapus air mata, mengerti bagaimana menjawab penyesalan kita. Yang penting kita setia, yang penting kita sungguh-sungguh tulus. Kalau sama Kristus itu jangan memanipulasi, segenap hati. Terakhir, satu-satunya jalan ke sorga, ini yang paling penting. Satu-satunya jalan ke sorga hanyalah melalui Yesus Kristus. Karena itu bertobatlah dan terimalah dia. Kalau Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hanya karena selalu ada di garasi tidak menjadikan Anda, tidak otomatis menjadikan barang itu mobil, hanya karena Anda sudah di gereja dari kecil, tidak berarti Anda sudah lahir kembali. Apalagi kalau Anda tidak pernah ke gereja, wah lebih jauh lagi.
Injil aja tidak dapat menggapainya. Tapi kalau Anda tidak pernah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus secara pribadi dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bertobat dari dosa yang Anda sadari dan Anda akui itu, dan Anda mau tinggalkan, dan mulai hari ini hidup Anda serahkan ke Tuhan, dituntun firman, maka belum terjadi keselamatan di dalam dirimu. Jadi kalau kita mati, biasanya orang mau mati gitu, orang seperti itu biasanya takut sekali, karena dia nggak pasti. Berbahagialah orang yang diterpa apapun di hidup ini kalau dia sudah punya keyakinan akan keselamatannya. Sebab apapun dia tidak akan takut. Apapun dia akan punya kepastian. Ada damai sejahtera yang nggak bisa dicuri oleh kondisi, situasi, ataupun oleh setan. Manusia pun tidak bisa mencurinya. Ada suatu damai sejahtera yang nggak bisa dibeli. Damai sejahtera yang nggak bisa dipura-pura, yang akan Tuhan berikan kepada orang yang hatinya sudah berdamai dengan Allah. Kalau Anda belum melakukan itu, saya tuntun Anda. Kalau Anda tidak yakin dengan keselamatan Anda, bolehkah Anda sekarang meletakkan tangan di dada seperti ini? Ikuti saya berdoa. Bisa? Sudahlah, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Kalau memang Anda tidak pasti, nggak yakin, udah taruh aja di dada. Saya ngomong ini bukan untuk membuat Anda ragu. So, kalau saya berada di posisimu, saya tidak akan meletakkan di dada tangan saya, sebab saya sudah diselamatkan. Tapi ada juga di sini orang-orang yang belum yakin akan keselamatannya, atau sama sekali belum pernah mengundang Yesus dalam hatinya. Ikuti saya doa ya. Karena Alkitab berkata, dengan hatimu kau percaya, dengan mulutmu kau mengaku, kau diselamatkan. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Masuklah dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Engkau mati bagiku di kayu salib. Aku percaya dan mengaku bahwa pada hari ketiga Yesus dibangkitkan. Engkaulah Allah yang hidup, anak Allah yang hidup. Masuklah dalam hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jadikan aku anak Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.